Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa kembali. Bukan sampai jumpa ya, tapi selamat jumpa kembali di Ngobrol Inspiratif setiap hari Selasa malam. Pada malam hari ini kita akan kedatangan tamu yaitu Bang Gulo. Bang Gulo ini adalah ASN Inspiratif versi Kemenpan RB tahun 2019. Nah, ini masih muda, masih sangat energi. Kita akan ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol santuy aja ya sambil nunggu Bang Gulonya bergabung. Ini masalah Kota Tangerang yang udah pada nonton dari kecamatan mana aja nih yang pada nonton? Pada mana nih? Hadir ya, dari kecamatan mana nih yang udah pada nonton? Nah itu Bang Hello Gulo kayaknya udah bergabung juga. Bang Gulo. Oke. Halo, ya dari Pinang. Pinang udah hadir nih. Oke. Halo Kang Ian. Halo, Assalamualaikum Bang Gulo. Ini dibuka Bang Gulo Halo, ya. Waalaikumsalam Kang Ian. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bang Gulo, apa kabarnya Bang Gulo? Alhamdulillah kabar baik juga. Sama seperti Kang Ian. Alhamdulillah. Bang Gulo, sebelumnya nih, sebelum ini Bang Gulo lagi di mana ini? Lagi di kamar Oh, di kamar. Di mana? Di Jakarta atau di Medan? di Jakarta. Saya pindah ke Jakarta mulai tahun lalu, Kang Ian. Oh, sudah pindah di Jakarta. Dekat, berarti kita sebenarnya dekat Bang, Tangerang sama Jakarta dekat. Nanti kita meet di Dekat banget. tengah-tengah, Bang. Bang, ini perkenalkan dulu Bang kepada netizen-netizen Kota Tangerang khususnya. Abang ini Oke. siapa sih? Abang ganteng ini siapa sih gitu? Oke, Kang Ian, makasih banyak. Kalau teman-teman semuanya, perkenalkan, saya J. Setiawan Gulo, biasa dipanggil Gulo. Jadi, Hmm. saya asalnya dari Sumatera Utara. Saya sekarang profesinya sebagai PNS atau ASN, Aparatur Sipil Negara, di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi per Juli tahun 2019, tahun lalu, itu saya pindah dari Bea Cukai Kuala ke Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta Pusat. Hmm. Dan Oh, jadi selain ditarik posisi Bang ya sebagai dari sana ke PNS, sini Bang ya? Iya. Ya. jadi kita juga sama anak muda yang lainnya itu kita membentuk suatu platform namanya Jadi PNS. Jadi Itu PNS. Kang Ian, Siap? Oh, ya Bang Gulo. Jadi PNS ya Bang Gulo ya. Ini benar Kang Ian? eh, Bang Gulo sebenarnya saya masih penasaran nih. Nama Bang Gulo tuh tadi apa? Gulo apa panjangnya Bang? Jaya Setiawan Gulo. Jaya Setiawan Gulo. Biasanya kan orang-orang kan selalu manggilnya tuh nama depannya Jaya. Bang Jaya atau Setiawan. Ini kenapa diambil nomor akhir nih? Kenapa harus Gulo? Sampai bikin IG-nya aja Hello Gulo. Kenapa Bang? Oke, Kang Ian, ini makasih banyak pertanyaannya. Ini Iya. lebih ke pertanyaan seperti bagaimana advokasi, komunikasi, atau lebih ke personal branding. Mm-mm. Jadi kalau kita di Sumatera Utara itu kebanyakan dipanggil marga. Jadi Gulo itu adalah marga Oh. Nias, Provinsi Sumatera Utara. Jadi kalau kita itu sudah dewasa, nanti kita akan dipanggil nama belakangnya, family name. Oh. Jadi saya mengatakan, kenapa saya tidak dipanggil Gulo aja? Kan begitu ya, Bang ya. Itu yang Hmm. pertama, karena saya merasa lebih lebih merasa spesial, unik, lebih merasa Hmm. terhormati gitu loh Bang, kalau dipanggil nama Gulo. Dan kemudian yang kedua, itu kalau nama Jaya, banyak orang memiliki teman Jaya. Kalau Kang Ian sendiri punya nama yang temannya Jaya nggak? Banyak Bang, tapi nama Gulo tuh Banyak emang kali. unik. Emang nama unik Gulo tuh unik. Jujur itu, Kalau jujur. ini kita sudah temenan ya Kang Ian ya, Iya, sudah iya. temenan. Kemudian nanti Kang Ian akan manggil saya Jaya. Itu akan banyak sekali namanya Jaya. Tapi begitu Oh, Pak iya. Gulo itu orang, oh cuma satu aja, Bang Gulo. Nah kenapa Hello Gulo? Itu di tahun 2014 saya mengikuti suatu workshop ya di Mm-mm. Jakarta waktu saya lagi kuliah. Itu tentang corporate branding. Jadi tidak hanya Mm-mm. corporate branding tapi juga personal branding. Waktu itu yang lagi happening adalah Twitter dan Pet. Mm-mm. Instagram belum. Jadi bagaimana saya itu membranding diri saya itu melalui sosial media Twitter. Jadi saya Oh. buat namanya Hello Gulo. Why Hello? Nah, kalau Kang Ian sendiri deh, Hello. Hello itu lebih terkesan menarik, lebih terkesan
oh kayaknya ini anaknya santuy. Terus Friendly, kalau friendly bang. hello, friendly, ramah begitu ya. Mudah-mudahan real life-nya juga begitu, Kang Ian. Nah, jadi makanya saya buat Hello Gulo. Kalau nama saya Jaya Gulo itu menurut saya biasa aja. Tapi Bener kalau bang. Hello Gulo menurut saya itu unik. Dan sampai sekarang pun teman-teman memanggil saya itu tidak Jaya Gulo, Bang. Itu Hello, Bang Hello. Hello Gulo. Oh iya iya. Bagaimana saya menanamkan perspektif ke orang-orang, oh ini Hello, oh ini Gulo. Begitu kira-kira Kang Siap Ian. siap bang. Wah menarik sekali. Berarti kan abang kan emang dari awal tuh udah masalah branding udah paham bener ya, gitu bang. Udah belajar juga gitu bang. Saya juga Bang, belajar dari Kang Ian lah. sih. Bang Gulo, ini kan Bang Gulo kan ini kita sama nih kayaknya nih, bang. Kita sama-sama anak negara nih bang. Ya kan bang? Abang di Setan, kalau saya di IPDN-nya bang, Aduh, saya gitu. hormat dia kalau kayak gitu tuh. Siap. Aduh, siap. Iya. Jadi kita ngobrolnya sekitar 1 jam ke depan tuh sambil santai aja bang. Nah, Bang Gulo, ini saya mau tahu bang. Ini yang pertama yang paling saya yang tahu tuh yang masalah yang PNS inspiratif 2019. Nah itu ajang apa sih bang? Dan bagaimana abang bisa meraihnya itu? Iya, buat teman-teman yang ada di Tangerang, ini ajang ini bukan seperti Putri Indonesia, bukan seperti Miss Indonesia atau seperti Elmen. Jadi ini lebih Hmm. suatu award ya, penghargaan untuk PNS, untuk ASN di Indonesia. Jadi mau di Indonesia, Hmm. mau tinggalnya di luar Indonesia juga bisa. Jadi ini adalah Hmm. salah satu pencarian role model. Begitu ya Kang Hmm. Ian ya, role model. Hmm. Bagaimana role model ini nanti diharapkan bisa men-trigger ASN-ASN yang lain di Indonesia maupun yang bukan di Indonesia kerjanya agar bisa memberikan kontribusi lebih, Hmm. melebihi ekspektasi dari instansi, melebihi ekspektasi dari masyarakat, dari publik. Kira-kira begitu, Kang Ian. Jadi tahun Oh. 2019 itu adalah tahun ketiga anugerah ASN yang dilakukan oleh Kementerian Pan-RB. Hmm. Jadi tahun lalu itu tahun ketiga dan ada 1000-an yang dinominasikan ASN dari Sabang sampai Merauke, dari Ya bang. Miangas sampai Pulau Rote. Itu dinominasikan oleh teman-temannya pribadi bisa, oleh instansinya bisa, kemudian dikerucutkan menjadi top 10, top 10, kemudian top 5 dan top 3 dipilih. Jadi ada 3 kategori dia, Kang Hmm. Ian. Yang pertama untuk eselon 2, yang Ya. kedua untuk future leader, ya, Hmm. seperti Kang Ian nih future leader ya. Bang Kemudian Gulo ada juga sama ya PNS, terus. kemudian yang ketiga itu ada PNS inspiratif. Hmm. Nah, seperti itu dia, Kang Ian. Dan tahun lalu itu saya alhamdulillah masuk ke kategori PNS inspiratif dan menurut saya dengan kepercayaan Kementerian Pan-RB dan Dewan Juri dan masyarakat, saya diberi amanah masuk dalam top 3 kategori inspiratif. Hmm. Itu semacam breaking an iceberg. Jadi itu suatu Hmm. momentum ya, Kang Ian. Oh, Ya. ternyata anak muda bisa masuk ke Oh ya top bang. 3. Nah, jadi yang menurut saya itu saya terkejut waktu itu, Kang Ian. Jadi Hmm. waktu saya sudah masuk ke TVRI waktu itu ya, live ya, jadi selebgram. Nah, teman-teman itu pada banyak apresiasinya. Banyak banget. Nah, saya tanya kepada teman-teman, kalian ngapain sih nonton? Saya begitu loh, Kang Ian. Ngapain kalian nonton? Lah, Hmm. itu yang nonton itu yang PNS, bahkan yang bukan PNS juga nonton, Kang Ian. Mereka Hmm. itu tetap tertarik. Ternyata kami baru tahu nih, Gulo, ada ajang seperti ini Hmm. untuk para PNS-PNS. Dan itu ada anak muda yang masuk. Jadi, masuk ke top 5 aja, itu mereka, oh bisa ternyata ya, anak muda itu masuk. Di bawah umur 30 tahun. Karena kebanyakan perspektif yang beredar, oh kayaknya ini untuk Bapak Ibu deh, yang sudah Ya. golongannya tinggi, yang sudah Hmm. memiliki posisi yang tinggi, seperti itu. Hmm. Bang Kang Ian ceritanya. Jadi menurut saya itu adalah tanggung jawab sekaligus beban bagi saya setelah saya lulus, dan ini adalah suatu momentum trigger buat seluruh anak-anak muda Hmm. di Indonesia, khususnya di pemerintah yang bekerja di birokrasi di pemerintahan. Ternyata apresiasi itu sudah sangat tinggi sekali diberikan oleh Kementerian Pan-RB, kemudian diberikan kesempatan ketemu dengan
Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan harapannya Wah. mudah-mudahan di sini yang menyaksikan dan dari kota Tangerang nanti ada tahun ini yang masuk ke anugerah ASN 2020. Bisa jadi yang lagi nonton, bisa jadi Kang Ian. Amin, amin, amin. Bisa aja nih Bang Gulo. Bang Gulo, ini kan tadi kan ini ada yang menarik ya dari omongan Bang Gulo. Bang Gulo kan bilang tadi bahwa yang lain kan lebih senior. Wah, kemana nih Bang Gulonya nih menghilang? Yang lain kan lebih senior Bang Gulo ya. Kan tadi ada tiga, kedengeran nggak Bang Gulo suaranya? Iya, kedengaran Kang Ian. Nah, kan ada tiga kategori, yang tadi PPT yang eselon 2 ya kalau nggak salah. Terus ada yang future leader, itu yang muda-muda kayaknya nih, soalnya future leader. Terus Yang Bang Guling terakhir inspiratif, usianya 8 tahun tuh. berapa? 38. Oh, 38 8. tahun. Oke. Terus ada yang inspiratif, PNS Benar. inspiratif. Nah, Bang Gulo ini masih muda gitu kan, masih sangat muda. Kalau dari mukanya sih masih umur 20 tahun berapa ya? 25 kali ya. Enggak. Iya, maksudnya kan Abang kenapa Bang Gulo ini dikategorikan bukan future leader tapi inspiratif. Apakah inspiratif itu maksudnya dalam artian inspiratif itu lebih tinggi high-nya dibanding future leader atau seperti apa menurut Bang Gulo ini? Dan ya seperti itu Bang Gulo. Ya, dapat pertanyaannya. Makasih pertanyaan Kang Ian. Kita nggak usah ngomongin yang eselon 2 ya, karena kan itu kan Ya, bukan eselon 2. Nah, ya, kita ngomongin yang future leader. Nah, itu usianya kan sampai 38 tahun dan untuk inspiratif itu tidak ada batasan usia. ya. Nah, uniknya waktu saya masuk ke Kementerian Pan-RB waktu itu, ini Gulo kenapa kamu harusnya masuknya ke future leader nih? Mm-mm. Jadi sesuai dengan usianya. Sebenarnya kayak saya, seperti Kang Ian ya, yang masih muda-muda dan juga teman-teman yang lagi nonton, itu bisa masuk ke future leader, bisa masuk ke inspiratif. Mm-mm. Nah, waktu itu, saya, itu instansi saya ya, Kang Ian, Mm. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, itu menominasikan saya ke dalam kategori PNS inspiratif. Mm. Nah, nominasi itulah yang diterima oleh panitia dan Dewan Juri Kementerian Pan-RB. Saya masuk ke PNS inspiratif. Jadi itu tidak bisa diganggu-gugat lagi. Dan saya juga nggak tahu juga kenapa instansi saya itu menominasikan saya di kategori inspiratif. Karena Bang Gulo inspiratif. That's simple, man. Itu orang lain yang bilang, yang katakan. Iya. Kalau kita sendiri nggak enak. Kalau saya bilang, kayaknya ini inspiratif sekali nih. ASN paling kece, Aduh. host paling kece se-Tangerang. Nah, itu saya Aduh. katakan. Bang Gulo, ini kan Bang Gulo kan salah satu PNS inspiratif 2019. Nah, ini kan gak main-main ya Bang ya. Karena ini buat beban juga buat Abang dan ini kan se-Indonesia, permainan se-Indonesia penilaiannya. Nah, apa sih? Ini pasti pertanyaan dari masyarakat nih. Apa sih yang Bang Gulo lakukan sehingga Bang Gulo masuk top 3 PNS inspiratif tadi? Sebenarnya kalau apa yang saya lakukan, yang saya presentasikan di Dewan Juri adalah apa yang sudah saya lakukan sepanjang hidup saya berkarir di pemerintahan. Itu menurut saya jawaban yang tepat bagi saya. Jadi apa yang sudah saya lakukan, itu saya ceritakan. Bagaimana dari awal masuk ya, dulu pertama kali melihat situasi pemerintahan, ya Kang Ian ya, korupsi, kolusi, nepotisme, KKN, itu di mana-mana, di sekitaran kita. Sangat jelas. Bobrok sekali pemerintahan waktu itu, tahun di bawah 2010. Nah, saya kepikiran, ini apa terus-terusan begini ya? Saya waktu itu, sebelum masuk ke pemerintahan, Kang Ian, saya itu selalu memacu jiwa kompetisi saya. Seperti yang dikatakan oleh peribahasa dari Inggris, competition makes perfect. Jadi setiap orang tuh, Western culture itu adalah untuk berkompetisi. Itu yang saya tanamkan, Kang Ian. Sebelum saya masuk ke pemerintahan, saya selalu berpacu dalam kelas. Waktu saya SMA, kuliah, untuk selalu menjadi yang terbaik. Untuk bisa jadi relawan kontribusi. Ikut kompetisi. Ikut training. Apapun itu, Kang Ian. Nah, begitu masuk pemerintahan, lah tempatnya kok seperti ini ya? Perspektif masyarakat kalau dengar waktu itu bea cukai, oh ternyata kotor ya. Oh black market. Nodong orang. Pikiran seperti itu Kang Ian. Tidak hanya di bea cukai, tapi di tempat lain.
orang itu pikirannya negatif tentang pemerintahan. Lalu pemerintahan kita nggak tahu jam masuknya kapan, pulangnya kapan. Kalau Kang Ian kan pulangnya kan, waduh, unlimited time ya. Jam sekarang juga masih kerja gitu ya. Nah, Ya demi Bang kemudian Gulo ini orang Bang. Demi Bang Gulo aja ini. nah, kemudian Kang Ian, orang juga tidak berpikiran apa kinerja PNS. Hmm. Nah, saya memposisikan saya masuk pemerintahan, I am a different DNA. Saya itu DNA yang berbeda masuk ke pemerintahan, bukan kaleng-kaleng. Begitu teman-teman saya yang dulu sering berkompetisi dengan saya sewaktu di SD, SMP, SMA, mereka masuk ke top university Indonesia, bahkan ke luar negeri. Yeah. Lulus, mereka kerja di BUMN, startup, multinational company, Fortune 500, bahkan ke luar negeri. Kang Ian. Saya membandingkan teman-teman saya itu sudah sampai selevel itu loh. Keren. Mereka membuat inovasi. Nah, saya begitu masuk pemerintahan, orang akan mikir, lah, ini kan dulu kan kompetisinya dulu aja, waktu kuliah SMA, SMP. Setelah itu masuk pemerintahan. Nggak keren, Kang Ian. Everybody wants to be keren. Termasuk teman-teman yang nonton di sini, termasuk Kang Ian, semuanya pengen keren. Pengen jadi orang keren. Itu manusiawi. Iya, Bang. Saya pengen jadi PNS keren. Apalagi saya bukan di Jakarta. Itu bukannya di Kota Medan juga ya, Kang Ian. Gimana saya harus menjadi keren versi saya sendiri? Jawabannya sederhana. Teman-teman akan bisa mendapatkannya. You learn. Belajar. Membaca. And then you get connected with people. Nah, you get connected with people. Sewaktu saya dulu daerah di Sumatera Utara, itu saya ikut kegiatan relawan. Jadi ikut ke teman-teman. Dulu ada namanya salah satu yayasan Amerika di Kota Medan. Saya berkumpul dengan orang-orang yang setiap hari itu always speak English. Kadang-kadang bule Western people, they are coming. Kemudian terjadilah pertukaran budaya, pertukaran pemikiran. Kemudian terjadilah di situ interaksi. Bagaimana saya anak kampung, tapi bukan kampungan ya, Kang Ian. Anak kampung itu berteman dengan anak kota, berteman dengan orang-orang dari berbagai negara. Jadilah namanya citizenship. Jadi global citizen. Jadi saya dapat exposure-nya tinggi. Nah, itu culture yang saya dapatkan. Karena kita sebagai orang tidak cukup belajar hanya untuk orang-orang Batak, orang Nia, Sumatera Utara, itu nggak cukup. Saya harus bergabung dengan orang Jakarta, orang Tangerang, seperti Kang Ian, bahkan orang-orang dunia. Karena saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Karena saya tidak pernah memberikan standar dalam hidup saya average. No. I never set average untuk benchmark dalam hidup saya, Kang Ian. Setelah itu apalagi saya ikut kompetisi, Kang Ian. Kita mau di Jakarta Pusat maupun di ujung utara, timur, atau barat Indonesia, kita itu borderless. Sepanjang kita memiliki internet connection, kita punya data, kita bisa akses semua. Ikut kompetisi. Banyak gagalnya, Kang Ian. Begitu menang, saya posting di sosmed, di IG Hello Gulo. Saya cari tentang fellowship, training, dalam maupun luar negeri. Berkali-kali, belasan, puluhan ditolak, Kang Ian. Begitu lulus, saya pergi ke China, South Korea, Azerbaijan. Gak usah saya sebutkan, banyak sekali negara-negaranya, Kang Ian. Dan itu tidak keluar dari saku saya pribadi. Kadang keluar dari saku pemerintah Indonesia dan kebanyakan dari pemerintah luar negeri. Gratis. PNS bisa keluar negeri. Anak muda bisa keluar negeri. Jadi begitu saya pergi ke luar negeri, yang saya bawa adalah label PNS. Jadi dimanapun saya berpijak, dimanapun saya kerja, itu saya akan menjunjung integritas. Jadi integritas itu tidak hanya KKN. Kemanapun saya pergi, saya PNS. Wah, keren. Nah, itu dia, Bang Kang Ian. Kemudian saya dan teman-teman, karena sudah banyak bertukar pikiran dengan orang-orang bule, dengan anak muda di seluruh Indonesia, belajar bagaimana masuk ke organisasi, eksekusi social projects. Kemudian saya memulai membuat social project di masyarakat dan juga di kantor instansi pemerintahan. Bagaimana mengkomunikasikannya dengan para pegawai, dengan kepala kantor, partnership dengan berbagai potential companies, NGO, non-profit, media, itu saya bawa.
Mm-mm. Itu yang menurut saya lakukan semua. Saya pelajarin bagaimana sih kemampuan public speaking yang bagus. Public speaking di depan orang banyak. Itu saya pelajari. Bagaimana public speaking di dalam digital platform. Dan Mm-mm. yang sekarang kita lakukan ini adalah digital platform. Sangat berbeda sekali bagaimana public speaking berkomunikasi, advokasi melalui digital platform dan juga Mm-mm. melalui offline. Itu beda sekali. Dan ini saya pelajari, Kang Ian. Iya. Itulah yang saya pelajarin, itulah yang membentuk saya. Jadi bagi saya di Kementerian Keuangan tidak cukup belajar dengan orang-orang di Kementerian Keuangan, itu nggak cukup. Di Mm-mm. kementerian lembaga lain, di PNS lain, nggak cukup bagi saya, Kang Ian. Iya bang. Perlu belajar ke BUMN, ke startup, bahkan ke luar negeri. Karena bagi saya, anak muda apalagi PNS, kalau hanya kerja, berkoneksi dalam dunia PNS, itu nggak bisa maju, Kang Ian. Iya bang, bener Nggak bang. bisa maju. Kang Ian di Tangerang, kita di Kementerian Keuangan, kita mau buat kebijakan, katakan PEN, Mm-mm. PEN dan kebijakan yang lainnya. Bagaimana kita bisa membuat kebijakan kalau untuk manfaat kebijakannya itu kan untuk orang-orang ya, untuk orang-orang Mm-mm. masyarakat. Bener bang. Sementara kita di PNS, Kang Ian ya harusnya bersyukur saat pandemi Mm-mm. saat ini kita masih memiliki gaji, tunjangan, dan kemudian kita harus membuat public policy untuk masyarakat yang terkena dampak, sedangkan kita tidak merasakannya langsung. Apalagi UMKM. Bagaimana kita bisa merasakannya membuatnya kebijakannya? Hanya melalui survei? Tidak. Banyak bergaul dengan teman-teman yang memiliki UMKM. Mm-mm. Banyak terlibat dalam kegiatan masyarakat. Itu yang membuat kita akan semakin kaya hati dan pikirannya. Itu menurut saya, Kang Ian. Jadi saya mulai dari Sumatera Utara waktu itu, saya mulai Ya. berkoneksi di Indonesia bahkan internasional. Mm-mm. Ikut kompetisi, fellowship, belajar, membaca, kemudian buat networking, Mm. bangun presence ya di digital branding, digital platform, dan many things. Kang Ian, Bang, menurut itu apa saya, namanya? Ya tadi kan yang terkait tadi yang kan saya sempat sempat lihat juga nih bang. Katanya Bang Gulo itu membuat sesuatu di Kementerian Keuangan itu yang di apa ya, bea cukai ya, yang dari kertas jadi online itu yang jadi penilaian lebihnya kan bang di situ katanya. Itu gimana tuh bang? Apa yang Bang Gulo lakukan saat itu bang? ya Kang Ian, makasih itu kita buat kita dan teman-teman ya, itu kita tim Iya, kita buat namanya Customs Declaration Online. Jadi oke. kalau orang-orang dari luar negeri ya, Kang Ian, urus saya kan udah sering luar negeri ya, dan teman-teman di Kota Tangerang ini. Jadi begitu masuk Indonesia itu akan ada namanya Customs Officer memberikan kertas. Nah, ya, Hmm. kertas itu namanya Customs Declaration, itu semacam surat pernyataan yang untuk mendeklarasikan diri, Ya. ya, data pribadi, kemudian perjalanan kita di luar negeri. Nah itu semuanya kertas itu kita digitalisasi. Jadi kita SDM-nya tidak bisa membuat itu, Kang Ian. Hmm. Tapi kita memanfaatkan resources, kerjasama dengan pihak lain untuk membuat aplikasi sehingga memudahkan orang-orang yang dari luar negeri itu masuk ke Indonesia. Jadi ada aplikasinya, kalau nggak mau download aplikasinya bisa dalam browser. Hmm. Isi datanya sebelum sampai ke Indonesia, mereka bisa isi datanya. Begitu selesai nanti finish, submit, nanti akan dapat yang namanya QR code. Nanti QR code itu bisa langsung di bip, di scan. Jadi itu akan memudahkan orang-orang. Dan pengumpulan data ini itu akan masuk ke satu sistem, kita akan mudah mendapatkan dan mengolah data tersebut. Itulah yang dimaksudkan dalam big data. Nah, itu kan untuk people-nya dapat. Iya, Bang. Nah, kemudian untuk profit-nya dapat. Profit di sini kita tidak lagi menggunakan kertas, hemat kertas. Jadi pembiayaannya Paperless. dengan digitalisasi. Nah, di sini profit di pemerintahan berarti berbeda dengan startup. Kalau startup itu they're looking for profit in terms of money. Kalau kita making profit dalam bentuk impact dan juga less spending money. Nah, kemudian untuk planetnya berarti no paper, no tree. Jadi kita mengurangi dampak pencegahan kebakaran lahan dan hutan. Jadi dapat 3P-nya.
Mm-mm. People, profit, dan planet. Nah, begitu Eh, Kang Ian kira-kira. Dan siap. itu kalau kita anak-anak muda bilang startup. Kalau Mm-mm. di luar pemerintahan mereka buat startup, Lazada, Shopee, Gojek, Gokar, whatever. Jadi kita Ya. memuaskan diri, oh ini startup kita loh. Jadi kalau teman-teman nih kerja di pemerintahan Tangerang Kota ataupun di mana, khususnya buat aplikasi, call it startup. To make you happy, to make you feel satisfied. Nah, kebetulan Bang, di Kota Tangerang juga kan itu smart city ya. Dan saya tuh sebenarnya tugasnya di Tangerang Live Room Bang yang Abang lihat sekarang ini. Itu tuh ya sama kayak startup Pak, isinya anak-anak muda, kebetulan Bang, isinya anak-anak muda yang kita juga kan ngebangun aplikasi sendiri Bang. Namanya itu Tangerang Live. Nah, di Tangerang Live itu kalau Abang download aplikasi Tangerang Live itu kayak Tangerang dalam genggaman. Nah, itu kan Wow, keren. iya, karena di dalam aplikasi Tangerang itu kayak misalnya mau bikin kakak, akte lahir, itu bisa dari situ, lihat cek PBB dan yang lainnya itu dari situ, Bang. Sebenarnya nih semakin ke sini saya lihat pribadi, Bang ya, semakin ke sini tuh PNS itu semakin lebih baik, Bang. Karena trennya sudah berbeda, trennya sudah mulai berbeda. PNS kan yang selalu dibilang Kemenpan RB kan kayak PNS kini beda ya, Bang. Nah, saya mau Ya, tanya dulu, Bang. Ini kan sama-sama PNS nih, Bang. Kita juga ngeliat nih, oh teman-teman kita ternyata yang mohon maaf Bang ya, saya 2 tahun ini juga sedikit curhat dikit nih Bang. 2015 saya pernah kesel banget Bang. Saya lulusan, maksudnya saya sekolah kedinasan yang udah pasti jadi PNS. Saya datang ke suatu kelurahan waktu itu, satu kelurahan. Habis itu saya di apa ya di ayah saya dibohongin saya suruh fotokopi. Ketika saya pergi ayah saya ditodong uang, ditodong oke. uang Bang. Itu sampai sekarang saya masih benci sama kelakuan itu dan saya nggak mau ngelakuin itu gitu bang. Makanya saya mikir tuh gimana caranya ngerubah itu waktu itu ya. Itu tuh diminta uang. Pas saya datang saya tanya aturannya apa dan yang lainnya nggak bisa jawab, angkat tangan. Akhirnya nggak diminta. Itu loh bang. Maksudnya kan sekarang PNS itu udah mulai ke arah yang lebih baik kalau menurut saya bang ya. Sudah apalagi ada Bang Gulo dan yang teman-teman yang Iya, lainnya. Iya, ini ada banyak PNS-PNS muda yang inspiratif dan yang senior-senior pun sebenarnya udah mulai ke arah yang lebih baik gitu, Bang. Nah, trend PNS kini beda, menurut Abang itu seperti apa penglihatan Abang Bang Gulo? bagi saya pribadi, PNS Hmm. kini beda adalah PNS yang berpikir Hmm. untuk perubahan dan bisa mewujudkan perubahan itu, Kang Ian. Hmm. Itu dia, perubahan. Kan begitu ya. Kita kalau hidup di PNS aja, Kang Ian, Hmm. kerja, masuk kantor, kita tidak melihat di luar sana perkembangan information teknologi sudah berkembang pesat. Hmm. Kan begitu ya, Kang Ian ya. Iya, Bang. Digitalisasi sudah berkembang pesat. Kita akan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ian, di PNS. Nah, seperti yang saya katakan tadi, itu bagaimana dulu waktu pertama kali saya masuk itu banyak KKN, itu Hmm. saya berdosa kalau saya tidak katakan itu. Itu Iya, Bang. faktanya. 5 tahun setelah itu, 10 tahun setelah itu, pertama kali saya masuk bekerja dan sekarang, itu PNS semakin baik. Hmm. Itu berdosa kalau kita mengatakan sama aja kok 5 sampai 10 tahun lagi, beda. Bener, Bang. Banyak Setuju. perubahannya. Salah satu kenapa saya suka nih acara live saat ini adalah Hmm. itu acara ini membuktikan bahwa PNS kini berbeda. Iya, Bang. Kita bisa jawab di sini dipilih hostnya yang keren gitu ya. Bagaimana cara menghost komunikasinya keren dipilihlah Kang Ian begitu ya. Dan kita sekarang teman-teman merasakan bagaimana digitalisasi host dengan narasumber saya itu PNS. Hmm. Ini membuktikan bahwa dari Kota Tangerang, dari Kang Yang sendiri, berani memilih narasumbernya seorang PNS atau ASN. Kalau saya lihat sebelumnya mereka adalah entrepreneur, Iya, Bang. influencer, artis, begitu ya Kang Ian ya. Betul, Nah, Bang. dengan saya masuk ke sini Kang, itu saya bersyukur saya ASN dan menurut saya menjadi narasumber di sini itu mewakili ASN yang lainnya. Iya, Bang. Saya Makanya kita lihat pilih Abang banget tuh, Bang. gimana? Makanya tim itu milih abang itu kan kita selama ini kan artis, entrepreneur dan yang lainnya. Nah kita tuh emang mau ngangkat PNS kini bedanya itu bang. PNS kini beda yang kita rasain sama-sama.
bahwa teman-teman kita juga sekarang tuh yang katanya pagi nunggu sore itu udah bisa dibilang sama saya itu 20% lah yang pagi nunggu sore itu. Sisanya emang mereka yang benar-benar mengabdikan hidupnya. Bahkan ketika mereka lagi tidur aja itu ditelepon, banyak kerja, ada di target dan yang lainnya. Makanya kita memanggil Bang Gulo nih yang selaku yang inspiratif dan muda gitu, Bang. Begitu. Iya, untuk teman-teman di sini bayangkan ya, Mm-mm. bagaimana sarana prasarana kita lihat nih, ruangannya dari Kang Ian itu adalah wajah modern dari pemerintahan. Mm-mm. Zaman dulu nggak ada tuh kursinya enak empuk seperti itu. Ruangan punya kaca, bayangin deh, pakai parkit dan segala macamnya itu jarang banget. 5-10 tahun yang lalu itu nggak ditemukan. Tapi Bener. sekarang pembenahan itu, sarana prasarana, gaji itu menunjang loh SDM-nya. Kan begitu ya, Kang Ian? Bener, Bang. Bener, Jadi Bang. teman-teman Indonesia Raya ini, PNS ASN juga merasakan mereka itu worth it. Ya, Mm-mm. sekali lagi teman-teman yang bekerja sebagai PNS worth it menjadi bagian dari pemerintahan. Gajinya diberikan cukup, Cukup, Bang. fasilitasnya cukup, diberikan training, fellowship, bahkan ke luar negeri. Pakaiannya bagus kayak seperti Kang Ian, duduk di kursi empuk, sementara saya di dinding. Ini membuktikan bahwa adanya shifting, perubahan yang lebih bagus. Dan untuk teman-teman sekarang yang lagi live, ini adalah PNS. Mm-mm. Kita berdua PNS. Ya, PNS. Dan sangat bersyukur sekali kita menjadi PNS di sini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kok Ya. kayak jadi saya ya jadi hostnya ya, Kang Ian? Ya nggak apa, Bang. Keren, Bang. Bang Gul agak ada Halo? koneksi sedikit permasalahan. Ya. Ya, Bang Gulo. Ini juga kita mau emang kita ingin menyampaikan kepada masyarakat Kota Tangerang khususnya nih dan yang followernya Bang Gulo. Halo followernya Bang Gulo. Iya, karena yang kita lihat itu kan citra-citra selalu citra negatif yang bisa dibilang PNS itu A, B, C, D, E, F. Sedangkan saat ini tuh memang sudah meningkat dan meningkat. Dan ini Bang Gulo, ini juga kita juga kan Bang Gulo tadi pride dan bangga menjadi PNS. Begitupun kita di sini juga kita bangga menjadi PNS, bukan hanya masalah gaji tapi bagaimana apa yang telah kita kerjakan itu langsung bermanfaat pada masyarakat. Begitu Bang Gulo. Apalagi kita kan yang bersentuhan langsung Bang Gulo yang pemerintah daerah nih, bersentuhan langsung lagi Covid, lagi ada kasus apa, kita kan bersentuhan langsung kayak kemarin ada yang putus sekolah, kita bersentuhan langsung. Alhamdulillah juga komitmen dari wali kota kita, kalau ada yang putus sekolah itu Bang Gulo mungkin kemarin juga lihat, itu di kota Tangerang nggak boleh ada yang putus sekolah, karena sudah ada programnya sebenarnya Bang. Iya. Gitu. Nah, Bang Dan saya Gulo, lihat ini juga program-programnya keren. Program-program dari pemerintah Kota Tangerang keren-keren, seperti memberikan beasiswa, seperti yang diposting di Instagramnya Kang Ian ya. Itu saya ya, sangat applause sekali deh, keren programnya. ini Bang Gulo ini kita sapa penonton dulu Bang Gulo nih. Ini yang nonton dari wilayah mana aja nih? Yang nonton. Kita doain juga buat teman-teman yang lagi tes CPNS atau yang mau jadi PNS. Ya semoga dapat bergabung dan diterima di PNS lah. Kita berjuang bersama untuk masyarakat Indonesia. Ini dari mana aja yang lagi nonton? Sambil kita lihat ininya pertanyaan. Kalau ada yang mau nanya ditanya aja ya. Nanti kita akan sambil scroll kita akan tanyakan kepada Bang Gulo. Ini narasumbernya Bang Gulo ya. Bukan host Bang Gulo itu. Itu ada Karawang hadir, ada Medan. Ada mana lagi? Oh, Medan nih Bang. Ini pasti temannya Abang nih. Binong Karawaci Pak. Warung Mangga Pak. Warung Mangga tuh dia ada di Kota Tangerang juga. Apa nih? Bang Gulo sosok inspiratif di DJBC. Makasih. Hadir-hadir Jawa Timur. Bang Gulo, ini apa namanya? Saya sempat sedikit nonton salah satu YouTube yang itu Bang Gulo sedang membahas. Kayaknya ini kita sama nih Bang Gulo. Kita sama, ada kesamaannya. Kita berawal dari benar-benar dari keluarga yang biasa-biasa saja. Dan akhirnya kalau saya sih PNS pertama di keluarga saya. Nah, ini saya mau nanya ke Bang Gulo nih. Bang Gulo itu ada kisahnya kan ketika kenapa sih Bang Gulo memilih sebagai PNS dan masuk stan dulu tuh seperti apa kisahnya Bang?
Iya, Bang Kang Ian, sewaktu saya dulu kecil, Kang Ian, itu biasalah Mm-mm. anak-anak ya, masa Mm-mm. kecilnya. Itu kalau kita lagi bermain-main itu masyarakat kan ada yang ngomong atau ngegosip gitu ya, Kang Ian ya. Mm-mm. Oh, itu ada loh si ibu ini atau bapak ini kerjanya PNS, kerjanya cuma minum kopi, minum tua, terus nanti pulang masuk kerja jam 10 absen, setelah itu nanti pulang tidur. Nanti kalau Mm-mm. siang ibu-ibunya nanti mereka masak, nyuci semua. Mm-mm. Dan nggak tahu kerjanya ngapain. Terus terima gaji buta. Itu di kampung saya. Semakin saya besar, ceritanya seperti itu aja, Kang Ian. Saya Ya, kepikiran, apa nggak ada yang benar sih yang kerja di pemerintahan ini? Kok semuanya tuh kayaknya itu kayak it's like a hell. Jadi orang-orang itu kayak penghuni neraka, terus itu kayak semacam tempat neraka yang dikutuk semua orang. Nggak ada yang benar, nggak ada yang becus. Dan kemudian saya baca buku tuh, Kang Ian, iya bang. yang intinya adalah kalau kamu menemukan suatu problems, kan gitu ya, Mm-mm. menemukan suatu problems, find the solution, make in, get into the system, masuk ke sistemnya, make a change in the system, then you change maker. Jadi begitu ada masalah, lu masuk ke dalamnya, lu kasih solusi, itu lu baru membawa perubahannya. Nah, saya kepikiran, coba deh saya masuk ke sini. Karena teman-teman saya itu dulu kan maksudnya kayak saya bilang ya, di Ya. BUMN, startup, multinational company yang gajinya itu banyak. Jadi Mm-mm. perusahaannya disebutkan namanya udah keren. Iya bang. Tanpa mereka ini, ya begitu ya, tanpa mereka ini yang sudah keren, itu nggak butuh. Karena nama perusahaannya udah keren. Nah, Iya. begitu masuk pemerintahan, wah ini korupsi nih, oh ini kolusi nih, oh banyak uangnya nih, nodong orang nih, Mm-mm. kan begitu kan ya. Boleh deh masuk ke sini, coba. Itu dia, itu yang pertama. Kalau yang keduanya masuk Mm-mm. ke PNS waktu itu, karena keadaan perusahaan keluarga saya itu bangkrut, jadi mau nggak Mm-mm. mau, saya yang pertama, saya pengen sekolah, saya ingin dapat gaji yang stabil, saya masuk ke PNS. Nah, itu yang keduanya. Makanya saya masuk ke PKN STAN gratis. Nah, Ini. begitu dia, Kang Ian. Kalau menurut saya pikiran gak ada yang benar nih kayaknya di pemerintahan. Kok gak ada yang benar ya? Gak ada yang keren. Nah, Ya. makanya saya masuk ke Makanya bang sini. Mul masuk supaya jadi keren. Saya pengen jadi orang keren, pribadi yang keren. Saya pengen instansi yang keren. Dan saya ingin pemerintahan itu keren. Mau dong kan Ian? Bayangkan, kalau nanti saya nih, pribadi nih, ketemu dengan Ya. teman-teman saya yang mereka sudah menjadi manajer, owner bisnis, kerja di startup, sudah menjadi semacam konsultan di beberapa negara, kan begitu ya. Begitu duduk, oh dulu kamu kerja di mana? Oh PNS, oh pemerintahan. Oh, biasa aja. Malu Iya. dong saya, kan Ian. Bener bang. Saya Setuju, malu setuju, dengan setuju. diri saya sendiri. Saya malu dengan teman-teman saya yang kerja di pemerintahan. Bahkan nanti saya bisa malu dengan pemerintahan sendiri. Tapi dengan saya itu mengisi otak, mengisi hati saya dengan ilmu, pengalaman, berjejaring dengan mereka. Begitu mereka ketemu dengan saya, oh si Gulo ini kerjanya sebagai ASN nih, PNS. Saya itu tidak mau disamakan dengan kebanyakan PNS, ya, PNS atau ASN yang mereka pikir tuh, oh ini yang korupsi, ini yang kerjanya nggak benar, nggak mau. Dan saya ingin begitu orang ketemu dengan saya pribadi, mereka akan melihat suatu gambaran pemerintahan yang berbeda. Suatu gambaran yang berbeda. Oleh karena itu makanya yang saya ceritakan, oh sekarang berbenah loh di pemerintahan. Bener, Bang. Di pemerintahan itu kita buat suatu policy, kebijakan, tidak akan 260 juta umat manusia di Indonesia ini dapat manfaatnya, senang semua, impossible. Sangat impossible sekali. Nah, begitu kita memantapkan diri, kan gitu ya, yang tadi yang kayaknya ya, orang tidak akan memandang kita sepele. Oh, si Gulo kerja di pemerintahan ya, PNS. Oh, dia udah sama teman-teman banyak maju membuat perubahan. Buat Tangerang Live ya tadi ya, membuat aplikasi. Kemudian di sosial medianya mereka membranding. Nah, saya juga ikut nih mempengaruhi ya teman-teman yang lain. Yuk kita di sosial media ini bukan menyombongkan diri. Kita ceritakan ke orang-orang kehidupan kita, misalnya prestasi kita. Ini tidak semua orang ya, sosial media. Jadi kita itu turut mempromosikan ini loh,
vibrant, kehidupan yang nyaman dan enak di pemerintahan. Ini loh yang kita lakukan di pemerintahan, sehingga orang akan trust. Kan begitu ya, Kang Ian. Nah, kalau bagi saya, butuh banyak orang yang ikut bersih-bersih di pemerintahan. Butuh banyak orang yang ikut memberikan inovasi perubahan di pemerintahan. PNS doesn't need hero. PNS itu tidak butuh pahlawan. PNS needs characters. PNS itu butuh karakter. Bayangkan karakternya, PNS itu melihat Kang Ian, oh fresh ya. Oh penampilannya rambutnya di apa? Kelimis ya, agak kelimis ya. Dia punya rambut, bajunya begitu ya. Oh keren ternyata. Begitu lihat Mas Gulo tadi, kebanyakan rambutnya kok panjang ya. Emang boleh ya PNS panjang ya? Dan ini kalau boleh dijawab, ini kan sudah di luar pekerjaan, bukan berarti saya bukan PNS. Ini saya dengan Kang Ian itu menunjukkan suatu hal yang kontras berbeda, di mana Kang Ian di sini menjalankan tugasnya sebagai host itu masih bekerja, sementara betul, saya di sini itu bukan saya sebagai dalam lingkup pekerjaan saya. Jadi ini adalah hidup dan kehidupan seorang PNS. Kan nggak mungkin dong. Saya sekarang jam 7, jam 8 pakai lengkap terus semuanya begitu ya. Terus atribut. Oh ini PNS sekali, itu nanti terkesannya kaku. Bener Bang. Kalau saya nanti pakaiannya dinas seperti Kang Ian, nanti teman-teman akan pikir, oh kaku sekali ya PNS. Saya tidak berpakaian seperti Kang Ian, saya mencoba untuk lebih santuy begini ya. Lebih nyaman, lebih anak muda, dibilang, oh kayak gitu ya PNS ya. Ya pro kontra wajar ya Bang. Tahu kan gitu ya. Kalau di Kang Ian dan teman-teman itu kan langsung berhubungan dengan masyarakat. Kalau kita di PNS ini kan ada bagian yang back office. Nah, saya bisa aja sih sebenarnya buat lebih Bang, langsung keren tadi Bang. Begitu gituin langsung keren tuh Bang. Langsung berubah. Oh gitu, langsung keren ya. Iya. Nah, di sini pembicaraan kita kan santuy ya, Kang Ian. Iya. Di sini bagaimana teman-teman itu merasakan bahwa PNS juga manusia. Dan manusia itu ada yang PNS. Jadi ini kita konsepnya lebih santuy. Begitu Kang Ian. Iya. Bang Gulo, ini yang tadi saya bilang itu, kalau misalnya kita tuh banyak kesamaan Bang. Kayak misalnya yang pertama, Bang Gulo ini sama-sama anak pertama. Ada adik berapa Bang? Ada adik berapa? Ada 2. 2. Adik saya 3 Bang. Dulu juga sama Bang, ketika saya masuk ke sekolah kedinasan, kan saya nyari sekolah kedinasan Bang. Caranya apa? Cari yang gratis Bang. Iya, itu jujur Bang. Waktu itu saya mikirnya, dari SMP itu saya mikir, karena saya yang awal juga emang udah kesel sama pemerintah ya. Saya kesel pemerintah. Saya harus ngerubah pemerintah seperti apa. Makanya saya masuk ke pemerintah sebagai, saya tuh selalu bilang Bang, saya tuh orang dalamnya masyarakat di pemerintahan. Makanya kalau misalnya kemarin KTP, yang masalah apa yang program-program yang saya tahu, KTP udah datang nih, udah datang bangkuannya dari kementerian. Saya umumin tuh, biar masyarakat tahu. Kalau misalnya ada kendala, lapor saya. Jadi kayak apa ya? Saya jadi orang dalamnya masyarakat di pemerintahan. Karena saya nggak mau apa yang saya alamin dulu dialami oleh masyarakat sekarang. Walaupun makanya ini kan pelan-pelan ya Bang ya, nggak bisa secepat dan secara menyeluruh. Nah itu. Terus yang kedua Bang, yang saya sama anak-anak pertama, ya saya tuh cari yang gratisan juga Bang sekolahnya. Karena saya punya adik tiga, biar orang tua fokus ke selanjutnya. Jadi teman-teman kalau misalnya anak pertama juga atau nggak mau nyusahin orang tua, bisa ngikutin kita berdua nih di sekolah kedinasan. Gitu. Jadi kita berjuang bersama gitu. Nah, jadi hampir sama Bang kita Bang ceritanya Bang. Kisah hidupnya. Iya benar. Ya. Makanya kita dipersatukan dalam sebuah live. Ya. Iya. Ini juga live IG juga kan ini membuktikan bahwa PNS gini beda ya Bang ya. Iya nggak Bang? Yang Abang bilang tadi. Kalau zaman dulu kan gitu ya Bang ya. Bukan Bang. Ini jujur Bang, ini ketika live Instagram mungkin kita nggak tahu Bang di akun kota lain atau kabupaten lain, Abang bisa dicek apakah sudah ada yang live Instagram menggunakan akun kota. Nah itu bisa dibilang Bang, kalau bisa dicari, kalau kita lihat-lihat itu belum ada Bang. Makanya ketika Tangerang ini yang pertama ya? Iya. Waduh, kita berikan tepuk tangan dong kayak gitu. Tangerang keren. Terus juga Bang, ini juga
yang PNS gini beda juga bang. Kan orang-orang zaman yang orang-orang yang lebih senior tuh kadang suka takut sama aturan ya bang ya. Dalam artian kayak misalnya sekarang yang lagi pandemi corona kan UMKM kata abang pada jatuh. Nah ini teman-teman kita yang di Tangerang Live Room ini, mereka kan megang akun-akun medsos yang cukup besar bang ya. Udah hampir 100K gitu kan. Nah sekarang kalau dibanding UMKM itu promote ke akun IG-nya yang swasta, mereka harus bayar sekian ratus ribu. Nah Kota Tangerang itu menyediakan eh, free promote, untuk UMKM. Jadi donate promote lah. Jadi itu juga sempat ada persinggungan bang. Dulu tuh sempat mikir orang-orang mikir, wah kalau kita ngepromotin UMKM, nanti ada apa-apa dikiranya ada yang bayar atau ada yang apa. Padahal kan selama itu nggak ada di aturannya dan kita pun nggak minta bayaran, itu kan sebenarnya nggak masalah. Ini tergantung mau dan tidak mau dan berani dan tidak berani. Nah itu juga salah satu yang bentuk yang di sini bang yang PNS gini beda tuh ya kita ya selama nggak diatur kita jalankan selagi itu untuk kebaikan masyarakat Tangerang gitu bang. Ya, terima kasih loh sudah membantu UMKM loh, Kang Ian di pemerintahan Kota Tangerang itu keren sekali. Itu menurut saya salah satu inovasi yang membantu UMKM. Bagaimanapun UMKM itu tulang punggung perekonomian Indonesia. Bener bang, bener bang. Sama ini juga bang kita mau kan abang juga relawan ya. Abang relawan di mana bang? Kalau saya relawannya sudah banyak Kang Ian, Indonesia, luar negeri juga. Oh luar biasa. Kalau luar negeri nolongin apa? Sebagai relawan apa di luar negeri? Gimana Kang Ian? Kalau itu relawan apa bang yang di luar negeri maupun Di luar negeri salah Indonesia satunya bang? waktu saya di Amerika Serikat. Jadi waktu Wah, saya dapat beasiswa penuh dari AMINEF, American Indonesian Exchange Foundation di kota Seattle, Washington State, itu saya banyak melakukan kegiatan relawanan. Mulai dari kegiatan relawanan kampus, dari membantu membangun rumah panti jompo orang-orang yang sudah tua. di Amerika? Kemudian, Di Amerika itu bang? di Amerika Serikat. Oh. Ya, saya ceritanya di Amerika Serikat. Kemudian bagaimana membantu membersihkan danau di sana. Kemudian bagaimana caranya kita research ya, analisis bagaimana sih kadar keasaman dalam sungai itu, apakah sungai itu cocok untuk kehidupan biodiversity, untuk tumbuhan, hewan, dan juga masyarakat sekitar. Seperti itu, Bang. Jadi relawan di sana itu benar-benar sangat menarik sekali di Amerika Serikat. Selain di Amerika Serikat, saya juga menjadi relawan di Indonesia. Jadi, it's fun to be a Katanya Bang volunteer. Gulo, ngomong-ngomongin masalah luar negeri, katanya Bang Gulo juga pernah dapat penghargaan dari PBB ya Bang? Bener nggak itu Bang? Alhamdulillah iya, Bang. Wah, apa nih Bang? Duta perdamaian atau gimana Bang? Jadi saya ada mengikuti kompetisi, ada dari UN Escape dari Bangkok, Thailand, kemudian dari kompetisi UNFAO, langsung terbang ke Roma, Italia, kemudian penghargaan dari US Department of State di Washington DC, dan berbagai penghargaan. Selain kompetisi juga hal-hal yang sudah saya dan tim lakukan dari School Project, jadi mendapatkan apresiasi baik dari pemerintah Amerika Serikat maupun dari PBB. Jadi bisa dicek di Instagram saya, atau bisa juga nanti langsung googling nama saya, Gestion Gulo, itu ada nanti di beberapa webpage di Google. Wah banyak Bang. Jadi, saya nyari Bang Gulo itu udah munculnya, page-nya udah berhalaman-halaman tuh Bang. Dan saya katakan Bang, itu adalah perjuangan keras, dan perjuangan keras itu saya bisa membuktikan bahwa anak muda PNS itu bisa keren. Bersaing, bisa di-trust di tingkat level nasional bahkan internasional. Siap. Dan saya ingin memberitahu bahwa kepada teman-teman, saya saat ini bekerja sebagai PNS, yang apa yang sudah saya lakukan sampai ke tingkat internasional, berbagai penghargaan dari PBB sudah saya dapatkan, itu saya masih bekerja sebagai PNS. Sebagai PNS. PNS bisa. PNS kini beda. Gitu Kang Ian ya. Bang Gulo, ini saya sangat saya juga sambil belajar nih Bang, dari apa yang Abang sampaikan saya sambil belajar. Yang makanya saya bilang di Instagram saya, lagi ngilmu nih sama suhu. Oh, ngilmu. Bang Gulo, ini waktu kita sekitar 10 menit lagi, kita mau nanya Bang Gulo.
ini untuk pesan-pesan abang nih, untuk CPNS yang akan di tahap SKB ya sekarang ya, ataupun yang akan mendaftar jadi PNS, yang niat punya cita-cita jadi PNS, atau PNS-PNS yang saat ini sudah ada, sudah diterima, pesan-pesan apa dari Bang Gulo ya yang disampaikan? Iya, Kang Ian, banyak jalan menuju Roma. Hmm. Saya sudah pernah ke Roma, ya. Jadi jalan Iya, iya, menuju iya. ke Roma, saya sudah pernah ke Roma, dan Roma itu indah, Iya. dan banyak kota indah sama seperti Roma. Hmm. Untuk teman-teman, setiap orang ingin menjadi seorang yang sukses. Banyak cara untuk menjadi orang sukses. Bisa menjadi seorang pebisnis, entrepreneur, menjadi public speaker, motivator, kemudian masuk ke anggota dewan, menjadi PNS. Itu semua adalah cara-cara orang untuk menjadi sukses. Menjadi sukses bisa menjadi PNS atau ASN. Tidak harus menjadi ASN maupun PNS untuk menjadi sukses. Untuk teman-teman yang ingin menjadi seorang PNS atau ASN, itu setiap orang yang akan masuk itu akan membawa alasan-alasan tersendiri mengapa mereka masuk. Karena gajinya yang stabil setiap bulan, karena akan mendapat uang pensiunan setelah akhir dari masa purna baktinya, itu tidak salah. Tidak ada yang salah dengan alasan orang ingin menjadi PNS. Dan perlu diketahui, begitu masuk menjadi ASN, PNS, sama seperti saya dan juga Kang Ian, itu kita makan dan hidup, menghidupi hidup dan kehidupan kita, itu dari pajak masyarakat. Ya, dari pajak masyarakat. Jadi ekspektasi dari masyarakat itu tidak rendah pada kita. Begitu kita masuk nanti menjadi ASN, PNS, jangan kita memikirkan, oh saya udah masuk, saya dapat gaji. Bukan itu yang diharapkan oleh uang pajak. Bukan itu yang diharapkan oleh negara. Yang diharapkan oleh masyarakat adalah mereka ingin dilayani. We are serving the public. We are serving the country. Kalaupun malam ini saya diundang karena ASN Inspiratif, itu adalah bonusnya. Untuk teman-teman begitu masuk ke ASN, PNS, itu tidak hanya mendapatkan atau dicekoki dengan punishment. Sekarang apresiasi dari pemerintah untuk ASN, PNS itu banyak. Apresiasi bisa berbentuk material, uang, bisa berbentuk promosi kenaikan pangkat, bisa diberikan fasilitas yang keren seperti apa yang sedang kita saksikan oleh sekarang latar belakangnya Kang Ian, dengan bajunya juga yang bagus. Apresiasi juga bisa memberikan ucapan, banyak sekali apresiasinya, termasuk penghargaan. Jadi untuk teman-teman nanti yang mau masuk ke ASN PNS, tetaplah bersemangat, ya, jangan pernah kendor. Lihat bagaimana perjuangan kalian masuk ke PNS. Begitu masuk ke PNS, kita juga harus berjuang biar lebih bagus. Gak mau dong kota Tangerang itu maju sendirian. Harus ada dong dari kota-kota lain, Pemda, Pemko lain, Pemda, Pemprov di Indonesia juga harus maju. Jangan sampai Tangerang Kota di akhir Desember 2020 menjadi satu-satunya pemerintah kota yang memiliki akun Instagram live seperti ini. Iya, iya, Bang. Jangan pernah. Dan saya mengawali karir bukan di Jakarta, bukan di kota besar. Saya membuktikan pada diri saya sendiri, walaupun saya tidak lahir, tidak besar, tidak bekerja di kota besar, saya bisa menembus batas sampai ke kancah internasional. Luar biasa. Dimanapun teman-teman mau menjadi PNS atau bukan, mau PNS-nya di Tangerang Kota maupun dimanapun, jangan pernah merasa kecil. Jangan pernah merasa kecil menjadi PNS. Jangan pernah merasa kecil kerja di bagian unit yang hanya entry. Jangan pernah merasa kecil hanya bisa menyaksikan menonton seperti ini. Suatu saat roda berputar, teman-teman nanti yang nonton bisa jadi akan menjadi host seperti Kang Ian yang kece, atau menjadi saya. Atau sebagai narasumber ASN Inspiratif. Iya. Jadi bagi saya tuh teman-teman, apapun pekerjaannya, maupun pekerjaan itu PNS atau ASN, jangan pernah merasa kecil. Merasa kecil lah
jika teman-teman belum bisa melakukan perubahan untuk diri sendiri, untuk keluarga, maupun untuk Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi sudah banyak susah. Korupsi, kolusi, pandemi. Jangan dibuat susah. Buat Benar, Bang. Ibu Pertiwi tersenyum. Itu kira-kira, Kang Ian? Super banget bang. Itu pesannya itu kepada masyarakat nih yang mau yang CPNS atau yang mau daftar PNS, itu pesannya masuk banget bang. Untuk yang PNS juga termasuk saya sendiri bang, tadi abang bilang kan, apapun kerjaannya itu kalau itu bermakna gitu. Kalau kalau kita yang kerja di lapangan gak ada yang ngurus administrasi, kita bakal nggak bisa ke lapangan ya bang ya. Gitu. Benar, Kang Ian. Jangan Bener. pernah merasa kecil, Kang Ian. Siap. Cukup Walaupun saya kecil bang badan aja sebenarnya bang. kecil. Bang Bulo, ini sebelum kita akhiri nanti, kita mau ngasih lihat ke abang nih. Ini yang Tangerang. Sebenarnya nih Bang, aplikasi Tangerang Live itu udah diambil sama 135 kota kabupaten di Wow. se-Indonesia. Dan semangatnya kita tuh sekarang bukan semangatnya bukan semangat kompetisi Bang ya. Bukan semangat kompetisi, semangatnya ada semangat kolaborasi. Jadi aplikasi-aplikasi yang udah kita punya itu kita share Bang secara gratis free. Secara free gratis. Makanya kemarin juga yang corona tuh kita punya aplikasi Aman Bersama. Aman Bersama itu jadi kalau di mall, di restoran, nginput, jadi kalau misalnya di jam segitu ada yang kena COVID, ketahuan siapa orangnya, dan harus tracingnya tuh harus siapa aja orang yang ada di situ sekitar jam segitu, kita tracingnya lebih enak. Dan alhamdulillah itu dipakai sama Tangerang Raya jadinya. Gitu Bang. Yang bikin Kota Keren. Itu yang Tangerang. buat pemerintah ya, Kang Ian ya. Iya, karena kita sekarang Keren. nih Bang, karena gini Bang, Kota Tangerang itu bisa dibilang trauma lah dengan salah satu dengan pihak ketiga. Jadi kita sekarang punya programmer-programmer sendiri yang menciptakannya. Karena kan kalau pihak ketiga kita pakai nggak bisa kita update, bisa dia pergi hilang semuanya. Nah makanya kita sekarang rata-rata aplikasi kita itu aplikasi yang buatan sendiri Bang. Nah ini kita mau ngasih lihat nih Bang, ke Abang nih. Ini ruangan Tangerang Live Room yang kalau kata Abang kan salah satu yang menunjukkan kalau PNS kini beda. Waduh, Nih, Bang. keren. Nanti setelah ini saya harus jalan-jalan nih. Wah Ke harus main ruangan Bang. Kang Ian. Wah, keren, Nah, keren. mungkin abang juga udah sering lihat di daerah lain. Ini tuh bang, kayak ini namanya bang sebenarnya ruang kendali kota Tangerang. Jadi kalau Oke. misalnya yang lain tuh namanya comment center. Nah, comment center tuh hanya bagian dari ruang kendali kota ini. Nah, ini bang, ini teman-teman kita pegawai ini rata-rata bukan PNS karena PNS-nya cuma ini juga bang ngebuktiin kalau misalnya semakin kecil semakin sedikit pejabat semakin bagus juga kan yang sekarang kan lagi pemangkasan birokrasi. Jadi pejabatnya di sini cuma ada kepala UPT sama Kasubag TU Bang, cuma dua. Sisanya sekitar 30 orang itu adalah tenaga ahli dan tenaga harian lepas. Gitu Bang. Jadi yang ngambil kebijakannya kepalanya, Kasubag TU-nya yang mengamankan secara administrasi Bang, nggak banyak kepala gitu Bang. Nah, ini salah satunya itu kita pengaduan masyarakat Bang. Walaupun pengaduan masyarakat, jadi kalau ada masyarakat laporan ke kita via aplikasi Tangerang Live Bank tadi, ada Laksa. Nah, tinggal nginput, tinggal fotokan, nanti kirim ke kita. Ini teman-teman ini yang akan menjawabnya, Bang. Dan akan melempar ke OPD-OPD terkait. Karena kan kita selaku nggak punya kemampuan teknis ya, Bang ya. Jadi, akan kalau masalah sampah kita oper ke DLH, masalah jalan kita oper ke PU. Walaupun kan di pemerintahan tidak sesimpel itu. Ada yang kewenangan bukan kewenangan, ada yang sudah dianggarkan belum dianggarkan, gitu. Kalau masalah sampah mah gampang, gitu Bang. Nah, terus ini juga Bang, kalau di sini tuh ini ruangan tertutup lagi di dalam Tangerang Live Room itu 112. Itu kegawat daruratan Kota Tangerang. Jadi kalau Abang lagi di Kota Tangerang, telepon 112 kalau terjadi kegawat darurat seperti kecelakaan, bencana, butuh ambulan gratis, butuh mobil jenazah gratis. Ini teman-teman kita ini selalu tersedia 1 kali 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Keren, Gitu Bang. keren. Iya, jadi mereka itu Bang, teman-teman saya itu yang di dalam itu Bang, itu waktu sholat id aja mereka bergantian Bang. Bergantian, saking nggak bisa ninggalin ruangan tersebut, karena takutnya kan ada hal-hal yang di luar prediksi gitu Bang. Nah, jadi inilah Bang, salah satu di tempat di Tangerang Live Room itu, masalah comment center, ada masalah yang kegawat darurat 112, dan juga kalau di sini juga pertimbangan kebijakan pada wali kota Bang.
gitu Bang. Jadi kita kadang-kadang suka ada tim kita yang survei ke pelayanan yang buat ngasih pertimbangan ke wali kota. Bang, ini